السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang dua macam amal. Ada amal yang merupakan penjagaan, yang dengan amal itu kita terjaga dari berbagai macam maksiat. Apa? Puasa. Ya. Beliau mengatakan yaksirus syahwah, bisa menghancurkan syahwat. Maka Nabi menghancurkan bagi para pemuda yang belum sanggup untuk memberikan nafkah, fa'alaihi bisyam, hendaklah dia berpuasa. Bisa menghancurkan syahwat. Seringkali seseorang mengatakan, coba kalau aku tidak puasa, habis dia, saya pukul dia, saya hajar dia. Ini bukti bahwa saum itu wikoya, ameng, penjagaan. Yang kedua, ilajiyah, obat. Kalau tadi penjagaan, kalau ini pengobatan. Tentu antum tahu mana yang lebih bagus antara pencegahan dengan pengobatan. Artinya, kalau seseorang sudah terlanjur berbuat maksiat, maka kemaksiatan itu bisa diampuni. Dengan apa? Tahu kemarin? Iya, sedekah, qiyamul lail, ya. Ini bisa memadamkan kesalahan-kesalahan itu, sebagaimana air bisa memadamkan api. Ya, wa huma hilyatul awliya wa balaghatul adkiya. Ini merupakan hiasan para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Hiasannya seperti itu, antara dua itu. Ya, sekarang kita masuk hadis 1523. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di sini Nabi bertanya untuk memberikan pelajaran dengan uslub pertanyaan. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Ghibah itu apa? Tahukah kalian? Seperti biasa, setiap kali ditanya seperti ini, para sahabat selalu menjawab apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Walaupun banyak sahabat yang tahu jawabannya. Salah satunya Ibnu Umar. Ketika ditanya tentang satu pohon yang sifatnya begini,
Ibnu Umar tahu yang dimaksud pohon kurma. Tapi karena saking takzimnya kepada Nabi, maka diam. Gitu ya. Belakangan Umar marah. Kenapa engkau tidak jawab? Ya, ayahnya yang marah. Ada juga nanti hadisnya setelah ini ya. Ini bulan apa? Ini tempat apa? Banyak sahabat yang tahu. Ini bulan haram, ini tanah haram. Tapi nggak ada yang berani jawab. Mengira bahwa Nabi akan apa? Akan memberi nama dengan nama lain. Gitu. Karena apa? Karena bulan haram, tanah haram, nama ini sudah ada dari puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Artinya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib dan nenek moyangnya menamakan bulan haram, tanah haram, gitu ya. Termasuk ini. Ketika Nabi bertanya, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Nabi menjelaskan, "Zikruka akhaka bima yakrahu." Ghibah adalah engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu, tetanggamu, temanmu dengan apa yang dia tidak sukai. Yang dia tidak sukai. Ini ta'rif Nabi. Dan tentu sebaik-baik ta'rif. Ghibah adalah menceritakan keadaan saudara kita tentang apa yang dia nggak suka. Dan ini berlaku umum, keumuman. Apa keumuman? Misalnya ketika si fulan itu minum khamar, tentu dia tidak suka kalau kita sebar-sebarkan si fulan minum khamar, si fulan minum khamar, gitu ya. Ketika si fulan itu berjudi, tentu dia tidak suka kalau kita sebar-sebarkan. Bahkan kita sampaikan kepada satu orang, dua orang, si fulan berjudi, si fulan berjudi. Umumnya, jika ada orang yang kurang waras, misalnya ada seseorang minum khamr, kalau disebarkan dia malah bangga, kan nggak waras nih, ya. Oh, berarti boleh? Berarti boleh? Tetap nggak boleh. Jadi keumumannya. Jadi kalau ada orang kurang waras, minum khamr, berzina, berjudi, korupsi, membunuh, diceritakan malah senang, malah bangga. Oh, berarti boleh dong. Kan di sini takrifnya zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menceritakan tentang keadaan saudaramu apa yang tidak disukai oleh dia. Ini kan dia suka, malah nyuruh. Ya, kasih tahu orang-orang saya tukang bunuh orang misalnya, kan nggak waras itu. Tetap tidak berlaku. Maka sekali lagi yang dimaksud oleh Nabi adalah keumuman, karena semua kaidah itu pasti ada perkecualian, pasti ada perkecualian. Banyak laki-laki yang sempurna, sedikit wanita yang sempurna. Wanita akalnya separuh dari laki-laki. Laki-laki lebih dengan akalnya, dengan logikanya. Wanita lebih dengan hatinya, perasaannya. Itu keumuman. Adakah perkecualian? Mungkinkah ada perkecualian? Pasti. Ada suami istri misalnya, justru yang baperan suaminya. Mungkin kan? Mungkin satu dua. Ya, istrinya tegar, istrinya nggak nangis, malah suaminya nangis. Ada nggak kira-kira? Ada satu dua mah. Insya Allah ada. Perkecualian itu pasti ada.
maka Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah berbicara tentang keumuman, gitu ya. Termasuk yang ditakrifkan oleh beliau di hadis ini adalah keumuman. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menceritakan tentang temanmu apa yang dia tidak sukai secara umum. Kila, ada yang bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana kalau itu betul ada pada diri saudaraku ya Rasul? Jadi misalnya saudaraku betul-betul mencuri, aku tidak larang, aku sampaikan dia mencuri dan persis mencuri 500.000, saya katakan 500.000 yang dicuri sebulan, saya tahu persis ya. Saya tidak menambah, saya tidak mengurang. Apa itu ghibah? Apa itu boleh? Gitu. Nabi menjawab, in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Kalau betul apa yang engkau ucapkan persis seperti kejadiannya, berarti engkau telah menggibah, yaitu ghibah. Ghibah bukan fitnah. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad ba'adtahu. Tapi jika yang engkau ucapkan itu tidak ada pada diri dia, engkau ngarang-ngarang, memfitnah dan seterusnya, maka engkau telah ba'adtahu, telah mengada-ada, membuat kebohongan. Dalam bahasa kita mungkin fitnah. Dalam bahasa kita fitnah. Ya, karena fitnah dalam bahasa Arab, fitnah dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah luas sekali, sangat luas sekali. Saking luasnya anak istri kita bisa jadi fitnah. Bahkan di kubur ada fitnah kubur, ada fitnah dajjal, ada fitnah hidup, fitnah mati. Luas sekali fitnah dalam bahasa Arab. Nah sekali lagi, bahasa Arab banyak sekali yang masuk ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Banyak sekali para ahli bahasa yang tahu bahasa Arab dan yang tahu bahasa Indonesia itu mengatakan 50% lebih, separuh lebih. Dan banyak istilah yang dari bahasa Arab yang bahasa Indonesianya itu tidak ada. Bahkan bahasa-bahasa daerah tidak ada. Ambil contoh misalnya ilmu jelas bahasa Arab ya. Apa coba bahasa Indonesia? Kalau misalnya kursi itu mungkin masih ada bahasa Indonesianya, bangku misalnya ya, walaupun itu tidak sama persis ya. Saham itu kan bahasa Arab ya. Bahasa Indonesianya mungkin masih ada bagian gitu ya. Tapi ilmu sepertinya tidak ada. Bahasa Indonesia ilmu ya. Oh itu kan pengetahuan, nggak tepat ya. Ilmu dengan pengetahuan itu jauh ya. Artinya sebelum Islam masuk ke negeri kita, seolah nggak ada ilmu di negeri ini, gitu ya. Sama dengan adil. Adil jelas bahasa Arab, adil adalah ya'dilu. Masuk ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesianya. Apa padanan, persamaan, terjemahan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab adil? Kita tidak dapatkan. Apa itu adil? Apa coba? Kan tidak mungkin kita terjemahkan dengan seperti komunis PKI ya, sama rata, sama rasa, sama bahagia. Itu bukan istilah ya, itu penjelasan. Dan penjelasan yang keliru tentunya, tidak tepat. Jadi sepertinya tidak ada. Artinya sebelum Islam masuk ke Indonesia, sepertinya di Indonesia tidak ada keadilan. Kata-kata adil aja nggak ada. Di mana ada keadilan? Kata-kata adil itu nggak ada.
dalam bahasa-bahasa daerah sepertinya juga agak tidak kita dapati. Ya. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Lampung, bahasa Aceh. Ya. Ini luar biasa. Bahasa Arab dibawa ke negeri kita ini dan masuk ke dalam bahasa kita. Tapi ya itu tadi, bergeser, kadang bergeser, seperti ghirah, cemburu kan, masuk ke dalam bahasa kita ghirah, gairah, jadi semangat, kan bergeser. Kemudian insaf, insaf, pertengahan kan, setengah pertengahan, nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Masuk dalam bahasa Indonesia bergeser, insaf, ya. Kapan ente mau insaf? Masuk kapan ente mau pertengahan, ya kan? Tobat, sadar, bergeser kan, kurang tepat. Kadang berkurang, yang mestinya 3 arti, 4 arti, cuman 1 arti. Seperti nasihat. Nasihat itu ada 3 arti dari nasihat itu. Masuk dalam bahasa Indonesia cuman 1 arti. Maka kita agak bingung ketika Nabi mengatakan ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasul? Nabi menjawab, nasihat untuk Allah. Bingung, masuk Allah dinasihati, masuk menasihati Allah. Karena nasihat masuk dalam bahasa kita dengan 1 arti. Termasuk fitnah. Fitnah banyak maksudnya. Ada pertanyaan, ada ujian, ada kebohongan dan lain-lain, sampai ada fitnah kubur, fitnah hidup, fitnah dajjal. Masuk dalam bahasa Indonesia menjadi 1 arti, 1 makna, yaitu orang tidak mencuri, kita bilang mencuri. Itu doang, nggak ada yang lain. Ya, rawahu Muslim. Fiqhul hadis, jawazu su'ali min al-muallimi li talamidihi min ajli ta'limihim biijabatihi lis-su'ali ba'da dhalik. Bolehnya seorang muallim, seorang pengajar bertanya. Untuk apa? Untuk mengajari, dalam rangka mengajari. Berpikir dan tentu siap untuk mendengarkan jawaban. Maka beberapa riwayat ada sahabat yang menjawab, Nabi tidak marah. Nabi tidak marah, walaupun beberapa jawaban itu salah. Atau tidak dimaksud oleh Nabi. Apa misalnya? Muflis, ya, ingat ya. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian muflis itu siapa? Muflis itu apa? Muflis itu bahasa kita mungkin bangkrut. Dijawab oleh para sahabat, orang yang tidak punya dinar, orang yang tidak punya dirham, bangkrut kan? Nabi membetulkan, bukan itu yang dimaksud. Muflis adalah orang yang datang kepada Allah nanti di akhirat membawa banyak pahala, sholat, puasa, zakat, haji, zikir, wirid, ini itu, tapi akhirnya dia masuk neraka. Maka dikatakan muflis, bangkrut. Pahala yang segitu banyak malah dinikmati oleh orang lain, dinikmati oleh orang-orang yang pernah dipukul oleh dia, ditendang oleh dia,
dibohongi oleh dia, ditipu oleh dia, dibunuh oleh dia, dan seterusnya. Muflis. Kemudian istihbabu raddil ilmi ila Allah wa rasulih fi hayatihi 'inda 'adamil ma'rifati 'amalan bil adabi wa wuku'an 'inda haddil ilmi. Disunnahkan mengembalikan ilmu kepada Allah dan Rasulnya, ilmu agama tentunya ya. Bukan ilmu tabi'i, ilmu keseharian. Kapan bapakmu pulang? Allah wa Rasuluhu a'lam. Boleh kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Cukup Allah a'lam. Rasulullah sudah wafat dan Rasulullah tidak mengetahui hal-hal seperti itu. Yang diketahui oleh Nabi adalah yang diajarkan oleh Allah kepada beliau tentang hak, batil, sunnah, bid'ah, pahala, dosa. Kemudian tahdidun daqiqun li ma'nal ghibati wal buhtan. Batas yang amik, batas yang dalam, pembatasan tentang makna ghibah dan buhtan. Buhtan bisa diartikan dengan fitnah dalam bahasa kita. Dibatasi oleh Nabi SAW, bima la yada'u majalan fi amrihima li muta'awwilin, agar jangan ada celah bagi para pentakwil. Maka takrif yang bagus, definisi yang bagus, itu definisi yang tidak ada celah. Ketika sebuah definisi itu tidak ada celah, itu bagus. Ketika takrif itu ada celah, berarti tidak bagus, bisa dikatakan salah. Kan tidak semua amal ibadah ditakrif oleh Nabi. Apakah Nabi pernah mengatakan sholat adalah? Nggak pernah kan? Saum adalah? Nggak pernah kan? Nah, yang ada ghibah adalah tadi. Tidak semua istilah dalam Islam ini ditakrif oleh Nabi, hanya beberapa. Oleh karena itu takrif itu, definisi itu ditulis oleh para ulama. Ambil contoh sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di dalamnya ada ruku, sujud, i'tidal, dan seterusnya. Saum adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, dari subuh sampai maghrib. Haji adalah, zakat adalah, dan seterusnya. Tidak semua amalan ditakrif oleh Nabi SAW. Maka para ulama lah yang membuat takrif. Nah, karena ulama yang bikin tentu macam-macam, tidak seragam. Kalau dari Nabi seperti tadi tentu seragam, tidak seragam walaupun maksudnya sama. Nah, ada yang bagus sekali, tepat sekali, ada yang kurang tepat, ada yang masih mengandung celah untuk ditakwil dengan takwil yang keliru, gitu ya. Lihat aja takrif bid'ah, kan para ulama ya berbeda-beda redaksinya walaupun maksudnya sama. Nah, takrif yang bagus sekali lagi yang tidak mengandung celah untuk ditakwil, karena bahaya itu. Kemudian man tahaddatsa ala akhihi bi syai'in laysa fihi fa hadha min al-batil wa iftira'in 'alaihi bil kadhib. Barang siapa yang membicarakan tentang saudaranya dengan sesuatu yang tidak ada pada diri saudaranya, ya fitnah itu. Ini kebatilan, ini mengada-ada. Jauh lebih
dosa dari ghibah tadi. Yang ghibah saja luar biasa dosanya. Setelah ini nanti akan ada hadis yang membuat kita semakin takut untuk ghibah, ya. Karena betul-betul ketika kita mengucapkan ghibah itu, ini yang keluar dari mulut Aisyah, tentang pendeknya badan Sofia, madunya Aisyah. Ya biasa wanita ya, apalagi sesama istri. Ya mungkin itu biasa keluar dari mulut kita ya. Oh si anu cebol, si anu gendut, si anu pesek, si anu hitam. Kita sering mengucapkan seperti itu. Nah, Aisyah pernah mengucapkan seperti itu. Demi mendengar Aisyah menjelek-jelekkan Sofiyah dengan kalimat yang ya sering kita ucapkan. Nabi mengatakan, demi Allah, apa yang engkau ucapkan itu kalau dicelupkan ke lautan akan berubah. Kayak apa itu dosa? Lautan samudra luas, miliaran triliunan liter akan berubah warnanya gara-gara kemasukan apa yang engkau ucapkan, saking buruknya. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau. Yang terakhir, ada mujawazit tahdithi 'anil muslimin bima yaqrahun. Tidak boleh membicarakan tentang seseorang kaum muslimin dengan apa yang tidak disukai oleh kaum muslimin itu. Dan sekali lagi ini umum, bukan orang per orang, seperti contoh yang kurang waras tadi. Ya, kita lanjut 1524. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yauman nahar. Abu Bakrah menceritakan Nabi alaihi salatu wassalam yang berkhutbah pada hari nahar. Hari nahar hari apa? Idul Adha. Di Mina, tepatnya di Masjid Namirah. Sekarang fi hajjatil wada, waktu itu di peristiwa haji wada. Wada artinya perpisahan, maka tawaf wada, tawaf perpisahan. Sebelum kita meninggalkan Mekah untuk ke Madinah atau untuk ke Jeddah, selanjutnya pulang ke tanah air, yang terakhir, ibadah yang terakhir kita lakukan adalah tawaf wada, haji ini ya, haji. Oleh karena itu dikatakan haji wada karena haji perpisahan, haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus haji pertama dan terakhir, karena Nabi seumur hidup haji cuma sekali. Hadisnya panjang, disingkat oleh beliau ya. Diawali tadi, tahukah kalian ini bulan apa? Tahukah kalian ini hari apa? Maksudnya tanggal apa? Tanggal berapa? Hari apa? Tahukah kalian ini tanah apa? Para sahabat diam, mengira bahwa Nabi akan memberikan nama baru, bukan nama yang disebut-sebut oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, nenek moyang Abu Jahal, Abu Lahab, bahwa ini bulan haram, tanah haram, hari haram, gitu ya. Ternyata tidak. Nabi tidak memberi nama baru, dan tetap bulan haram, tanah haram. Lalu diteruskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, haramun alaikum,
haram bagi kalian. Kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya bulan ini, bulan Dzulhijjah, sebagaimana haramnya negeri ini, tanah haram. Jadi 3 keharaman itu ada pada diri seorang muslim. Ketika darahnya kita tumpahkan, hartanya kita ambil, kehormatannya kita injak-injak, ya. Bahkan lebih, ya. Maka dikatakan menghancurkan Ka'bah dengan membunuh seorang muslim, besar mana dosanya? Membunuh seorang muslim, kan? Kan 3, Ka'bah cuma 1, negeri haram, tempat haram. Di samping memang ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang hal itu. Menghancurkan Ka'bah dosa yang sangat besar. Menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak lebih besar lagi dosanya. Kemudian diakhiri dengan ucapan Nabi, ala hal ballagtu, ala hal ballagtu. Sudahkah aku sampaikan? Sudahkah aku sampaikan? Bahkan Nabi menunjuk ke atas, kemudian ke bawah, menunjuk ke atas, kemudian ke kaum muslimin, menunjuk ke atas, kemudian ke kaum muslimin, seolah Nabi ingin disaksikan oleh Allah. Telah aku sampaikan ya Allah, telah aku sampaikan ya Allah, telah aku sampaikan ya Allah. Nah, jika ada satu ayat, jika ada satu ilmu kok belum disampaikan oleh Nabi SAW, maka dosa besar bagi beliau, marah Allah tentunya. Maka tidak ada syariat yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Maka apa yang tidak disampaikan oleh beliau, memang beliau nggak tahu. Kalau beliau tahu kok tidak disampaikan, berarti beliau berkhianat. Ini dalil yang sangat besar yang menghancurkan orang-orang yang berbuat bid'ah, yang membela bid'ah, yang mengatakan Rasul nggak melakukan nggak masalah, ini baik. Berarti menuduh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Berarti mereka telah menuduh Nabi alaihi salatu wasallam mengkhianati risalah ini. Tidak amanah, tidak menyampaikan risalah kepada umat. Tentu mustahil. Ya kan? Bahkan ada satu ilmu, ada satu khabar yang bikin beliau malu semalu-malunya, tetap beliau sampaikan. Ya, para ulama mengatakan seandainya ada ayat, seandainya ada ilmu yang disembunyikan oleh Nabi, ini ayat ini. Falamma qada Zaidun minha watara. Ketika Zaid telah menunaikan hajatnya, telah menceraikan Zainab, aku nikahkan engkau dengan Zainab. Dan ayat itu sedikit mengungkapkan perasaan hati Nabi terhadap Zainab, yang mantunya itu kan. Zaid kan sudah seperti anak, seolah mantunya gitu. Dan sempat dirubah menjadi Zaid bin Muhammad kan, hanya dilarang, wa makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukan ayah dari seorang laki-laki di antara kalian. Nabi faham turunnya ayat ini melarang beliau mengganti nama menjadi Zaid bin Muhammad, dikembalikan tetap Zaid bin Harithah. Nah, di kemudian hari nikah kan, dia seolah seperti mantu. Nabi ada hati kan, malu tentu, ditampakkan oleh Allah.
Allah tidak malu. Allah, engkau takut manusia tahu, Allah tidak. Aku nikahkan engkau dengan dia, dengan Zainab. Para ulama mengatakan seperti itu. Dan ini ujian yang luar biasa bagi beliau. Bagi kita mungkin biasa-biasa saja ya. Kan beliau manusia sangat pemalu. Malu sekali beliau. Bahkan lebih pemalu dari wanita-wanita yang dipingit. Ini penilaian para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah orang-orang baik, orang-orang saleh, para nabi, para rasul justru diuji dengan sesuatu yang sangat berat bagi dia. Ya, muttafaqun alaih fi kulli hadis. Menerangkan tentang haramnya menumpahkan darah tanpa alasan yang hak. Berarti dengan alasan yang hak boleh. Kisos misalnya, kan sama-sama menumpahkan darah kan? Bahkan sepertinya tega sekali, kejam sekali. Seperti di Saudi ya, penggal dengan pedangnya, jatuh kepalanya, putus. Tapi karena ini dalam rangka qisas, tentu dia tidak tercela. Al-bojonya itu tidak tercela, malah terpuji dengan alasan yang hak. Bayanu hurmati ihdaril amwali bi ghairi wujuhiha asy-syar'iyyah. Menerangkan bagaimana haramnya menghambur-hamburkan harta di luar ketentuan syar'i. Ketika harta kita dihambur-hamburkan tapi sesuai dengan ketentuan syar'i, apa? Bangun masjid di sana, bangun pesantren di sana. Kata orang awam kan seolah menghambur-hamburkan harta. Karena ini sesuai dengan ketentuan syar'i, tentu boleh. Ya. Berikan kepada fakir, berikan kepada miskin, berikan kepada anak-anak yatim. Seolah ini menghambur-hamburkan, tapi karena alasan yang syar'i, maka ini dibolehkan, bahkan terpuji. Saya pilihkan beberapa. Wa fihi ta'zimu hurmati yaumin nahar. Kehormatan hari nahar itu luar biasa, sangat luar biasa. Termasuk bulan Dzulhijjah, termasuk tanah Mekah. Berarti ada 3 hari tanggal sama ya. Kemudian bulan, satu lagi tempat. Ya. Dan tentang bulan haram ini sudah diamalkan, sudah dihormati oleh orang-orang kafir jahiliyah. Sampai diriwayatkan ada seseorang yang menaruh dendam luar biasa kepada si fulan. Kenapa? Karena si fulan itu membunuh ayahnya. Dia dendam luar biasa, kalau ketemu bunuh, dicari-cari nggak ketemu. Begitu ketemu pas bulan haram, nggak berani ngapa-ngapain. Ini luar biasa. Kafir Quraisy jahiliyah taat kepada syariat, agamis, cinta kepada Allah, melakukan berbagai macam ibadah, tapi penuh dengan bid'ah, penuh dengan kesalahan, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Sementara mereka begitu cintanya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.